gantian, sudah. Berarti sembahan Sudah. orang Athena itu tetap aja disembah oleh mereka, cuman ganti nama doang, yaitu nama Yesus. Tapi yang mereka sembah tetap aja dewanya. Paham ya? Silakan. Di mana kata Yesus di situ? Oke, gantian. Yang kan yang diperkenalkan Gantian. Paulus kan Oke. Yesus, bukan Oke, bohong. gantian. Silakan. Kau kan suka mulutmu mempraining. Oke, sekarang giliran saya. Miuk mulutmu itu. Kau si jago training kau. Al-Quran kau nggak tahu isinya. Ditanya Al-Quran mencret kau. Yang dewa, yang penyembah dewa itu saya beritahu kau. Fokus menanggapi Besarin aja, Bang. saya. Jangan kemana-mana. Besarin saya. Fokus menanggapi aja. Saya jawab kau. Besarin. Nih, lihat. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu, ya, di kota Athena maksudnya, dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, perhatikan, aku berjumpa juga sebuah mesbah. Paulus melihat mesbah yang apa, bertulisan apa? Kepada Allah yang tidak dikenal, ya, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Artinya, Paulus menyembah Yesus yang dimana orang Athena tidak kenal. Itulah yang diberitakan, apa yang kamu sembah itu tanpa mengenalnya, itulah yang diberitakan, yang kuberitakan kepadamu. Ayat ini bawahnya, kau lihat. Nah, Allah yang telah menjadikan apa? Ini yang diberitakan Paulus, bukan Allah yang si dewa tadi. Si Boleh dewa saya Hubal bertanya? itu, alam itu. Boleh saya bertanya? Tunggu dulu. Kau tadi kamu panjang lebar, kamu saya diam. Sekarang giliran saya mau jawab, kamu kejang-kejang. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, itu yang disembah Paulus. Ia adalah Tuhan, yaitu Tuhan Yesus atas langit dan bumi, tidak diam di kuil-kuil buatan tangan manusia, tidak diam di sini di tulisan kuil ini. Itulah Tuhan yang disembah si Paulus, diperkenalkan kepada orang Athena, ya, dan juga ya ini tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang akan memberikan hidup dan napas dan segala sesuatu kepada semua orang. Sehingga dari penginjilan Paulus mengenalkan Tuhan Yesus, maka mereka orang Korintus ini menjadi percaya kepada Yesus. Sekarang kita mau masuk, siapa yang sebenarnya yang menyembah dewa Hubal nih? Quraisy 3. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan. Perhatikan, tidak ada Muhammad menyembah Allah SWT, menyembah Tuhan pemilik rumah Ka'bah. An-Naml 91. Aku Muhammad, perhatikan, hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri Mekah. Siapa Tuhan Ka'bah, Tuhan Mekah? Ka'bah itu punya Quraisy, dibangun oleh bangsa Quraisy. Yang disembah di Ka'bah itu adalah dewa Hubal. Dewa Hubal ini adalah dewa Quraisy, ya, dewa tertinggi yang ada di Mekah dan di Ka'bah. Gelarnya Al-Illah. Maka itulah sebabnya kau apa? Al-Illah ini dirubah Muhammad menjadi kata Allah SWT. Jadi siapa Allah SWT? Allah SWT adalah dewa Hubal. Allah SWT adalah dewa tertinggi. Maka dua muncul ayat ini. Disuruh menyembah Tuhannya Ka'bah dan Tuhan Mekah. Perhatikan. Ini Bang. Sirah Naubawiyah. Tunggu gantian. Sirah Naubawiyah nih. Ini dalil. Ini dalil baru. Bukan kayak Cokro si Juma nih. Suka perinting ini. Dah cukup. Lanjut Bang Juma. Ya, baik. Kenapa kejang-kejang? Disuruh kalian itu yang Biar dia baca dulu, Dinda. Biarkan dia baca, biarkan. iyalah. Perbesarkan. Jadi Perbesarkan. saya dengar. Perbesarkan. Oh, Islam. Perbesarkan. Tunggu dulu. Kenapa kalian kalau dibaca Al-Qurannya marah? Silakan. Dengan demikian, Quran surah 91 atau nama 91 dan Quraisy 3, perhatikan, adalah perintah untuk menyembah dewa Hubal, Allah sesembahan Bani Quraisy sejak zaman jahiliyah. Nih, perhatikan, bukankah kitabnya tahun apa? 1610, Judul kitabnya apa, Bang? Ka'bah itu masih tempat pemujaan kepada dewa Hubal, Allah, Bukunya itu Al-Huja, apa? Al-Malak. Inilah yang disembah Itu Muhammad. apa yang Anda baca? Ini yang pula Anda yang disembah. Sekarang pertanyaan saya untuk Yang kau Anda Juma, baca pertanyaan. itu Saya buku udah selesai apa? baca. Pertanyaan, iya nanti ku kasih tahu. Pertanyaan Itu untuk kau buku Juma. apa yang Anda baca? Udah, ini Al-Quran loh. Itu karangan internal Al-Quran, kalian karangan, sendiri, lihat. kalian yang bikin Juma sendiri. kalau tidak mampu dibilang karangan Al-Quran.
Saudara, Al-Quran Allahu katanya karangan Akbar. Quraisy 3. An-Nahl 91 karangannya Juma ini. Itu karangan. analisa Ini karangan. orang kafir. Loh, ini karangan. Itu buku Muhammad ini apa? mengarang, Itu buku ya. apa? Aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Iya, Tuhan yang kalau ada di itu Ka'bah iya dan betul. Mekah. Kalau itu betul. Berarti terus kenapa kau ingkari? itu Siapa coba Tuhan Ka'bah? kitabmu itu apa? Dewa Kitabmu itu Hubal, yang kau dewa tunjuk-tunjuk tertinggi sekarang itu yang kitab ada di apa Ka'bah. namanya? Dewa Hubal. Ini kitabmu. Kitab apa namanya itu? Kau tidak tahu kau Kitab kitabmu, apa itu makanya kau tidak namanya? tahu. Kau jadi Islam Udah tidak tahu nama selesai. kitabmu. Udah selesai. Ditutup Kau dia. tidak tahu Al-Quran. Kau ajarin Bang Al-Quran. Bang debater, tunggu, Bang debater. Ketika kawan bicara Anda bertanya, Jangan diturunkan. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Siapa yang turunin? Nggak dinurunkan bang, nggak dinurunkan, turun sendiri dia bang. Dan dinurunkan. Iya. Jadi teman, Saya nggak nurunin. Silakan aja, Bang. iya. Jadi itu bukan Al-Quran yang ditunjukkan itu teman-teman, bukan tafsir. Itu catatan dia sendiri. Memang itu dibagikan untuk para misionaris, para penghujat. Sedangkan ayat yang dia bawa tadi itu, yang dia tunjukkan kepada kita, falya'budu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, kan gitu. Pemilik Ka'bah maksudnya. Nah, pemilik Ka'bah itu siapa? Bukan berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang Quraisy. Jadi penyembah negeri Mekah itu adalah Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi. Sayangnya mereka memang sudah terlatih. Jadi kalau orang-orang terlatih seperti ini, yang kita harus duduk sama-sama dan kita bongkar file-file mereka itu. Itu catatan yang dibagikan memang untuk mereka gunakan untuk menyerang Islam. Makanya dia potong-potong, dia penggal-penggal, dia gabung-gabungkan apa yang ada di dalam pemikiran mereka untuk menjatuhkan Islam, itulah yang mereka gunakan. Tapi bagi kita, itu sesuatu mainan, bukan sesuatu yang bisa membuat iman kita goyah. Karena jangankan catatan-catatan seperti itu mereka bisa edit. Anak orang bahkan makhluk yang keluar dari kubur pun mereka bisa edit jadi Tuhan mereka sendiri. Nah, kita kembali kepada data yang tadi. Dia kan bertanya di mana kami orang Kristen menyembah berhala. Data yang dia sajikan itu kisah para pewarta 17 yang tadi. Di situ Paulus mengaku bahwa apa yang kalian orang-orang Athena sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya. Terus dia bawa data. Datanya itu diambil di data 24 dan 25. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Tuh katanya kan. Dia loncat ke 24-nya. Dia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, dan seterusnya dan seterusnya. Orang-orang Athena menyembah juga kepada apa yang mereka katakan sebagai pencipta. Mereka juga menyembah dewa-dewa itu dengan pada betul sabar, ditanggapi dulu sebentar berkamu gitu. Orang kita tadi sudah menjelaskan. Santai. Giliran saya itu. Orang Athena itu juga mengakui. Kau jawab 23, 24. Orang Baca Athena. dulu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Orang Athena juga mengakui bahwa dewa yang mereka sembah itu iya. Jadi orang Athena juga percaya bahwa dewa-dewa mereka adalah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Makanya Di mana dewa-dewa menciptakan langit dan bumi? Botol kau cuma. Makanya Kamu di suka situ pemberani. Paulus menyatakan, maka Paulus mengajarkan Dialah bahwasanya pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus, bukan Itu- dewa. Goblok kau itu- itu, cuma tolol kau. itu Congor imannya itu penipu kau. itu Jangan imannya ikut penipu ini.
Itu imannya orang Kalau kau Athena. debat jangan satu arah. Mereka Dua arah menyembah dong. kepada dewa mereka. Orang-orang Athena itu penyembah Oke, dewa. saya buka sekali lagi. Saya buka. Aku tanya dulu begini, Saya buka supaya kita mengerucutkan Saya buka dialog Alkitab. ini. Dengar, Supaya- dengar saya bang, dengar saya. Supaya tidak. Dengarkan buka saya, Alkitab. boleh ya. Sekarang Jangan, songormu nggak perlu didengar. sebelum Besari. Paulus, Ini Alkitab sebelum ini. Paulus, Jangan sebelum fitnah kau. Paulus Jangan datang, fitnah kau cuma. sebelum Paulus Jangan datang fitnah ke kau. Athena, orang-orang Athena menyembah siapa? Menyembah dewa atau menyembah Tuhannya Yahudi? Jawab. Menyembah dewa. Orang itu Ya, kan nggak menyembah percaya dewa. Tuhan Yahudi, dewa. Oke, Dewa. di mute teman-teman. Dia sudah akui bahwa orang-orang Athena itu penyembah dewa. Paulus datang mengatakan apa? Apa yang kau sembah? Justru- Apa yang... Diam dulu, Bang. Diam Sekarang dulu. pakai kitab, Diam pakai dulu. dalil dong. Diam dulu. Ini saya diam buka dulu. dalil, weh. Diam Islam. dulu, diam dulu. Nanti saya framing please. Al-Quranmu. Diam Yang dewa dulu, itu. please. Enggak peduli. Anda mau framing Al-Quran, Anda nggak tahu Quran. Sekarang masalahnya adalah Anda sudah mengakui bahwa orang-orang Athena sebelum Paulus datang itu penyembah dewa. Nah, Paulus ketika datang menjelaskan apa yang kamu tidak kenal. Apa yang kamu tidak kenal, yang kau sembah selama ini, itulah yang kuperkenalkan, inilah yang kuberitakan kepadamu. Siapa itu? Yesus. Berarti selama ini mereka itu memang menyembah dewa yang mereka tidak kenal, tapi Paulus datang memperkenalkan nama dewa itu Yesus. Maka mereka menyembah dewa mereka dalam nama Yesus, bukan menyembah Tuhannya Yahudi. Bukan Tuhannya Yahudi yang mereka sembah, tapi Tuhannya nenek moyang mereka yang mereka sembah dalam nama Yesus. Anda harus akui itu. Anda harus akui itu. Oke? Sedangkan kalau Anda berbicara tentang Islam, tolong tunjukkan dong. Itu nama kitabnya apa biar ku beli. Itu kan modul, itu kan makalah yang kau bikin. Makalah yang kau bikin sendiri. Ya. Jadi kesimpulannya berdasarkan kisah para rasul 17, orang-orang Kristen itu menyembah dewa Athena. Habis ini saya buktikan dengan data yang lebih akurat terkait dengan Filipi 2. Silakan. Oke, gantian. Besari saya host. Kenapa kalian itu kejang-kejang? Saya loh satu oten kok kejang-kejang semua kalian Islam itu. Besarin dong. Besarin dong. Nanti nama kitabnya disebutkan Besarin. ya, Bang. Iya, saya kasih tahu kitabnya, Bang. Iya, Dengarin. silakan. Ini Quran surah 106 namanya Quraisy 3, oke? Ini ya. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan. Perhatikan. Baginda tidak pernah menyembah Allah SWT. Allah SWT adalah karangan Muhammad. Dia menyembah Tuhannya siapa? Tuhannya Ka'bah. Siapa Ka'bah? Ka'bah itu sesembahan pagan. An-Naml 91. Aku Muhammad. Perhatikan. Dia menyebut namanya aku Muhammad. Hanya berarti tidak ada yang lain yang disembah. Diperintahkan menyembah siapa? Tuhan, bukan SWT. Tuhan negeri siapa? Mekah. Siapa itu Tuhan negeri Mekah nih? Allah SWT yang kalian sembah, yang kalian katakan adalah namanya Dewa Hukum. Dibikin sendiri, dibaca sendiri, diedit sendiri. Kami bukan umat gereja, kami bukan umatnya Paulus, Bang. Kami bukan umatnya Paulus. Anda bikin edit-edit sendiri kayak gitu, memalukan. Ini Bibelmu sendiri yang mengatakan, yang tadi itu kau buatan tanganmu sendiri, tuyul. Sedangkan yang kami baca jelas, apa yang kamu sembah selama ini yang kamu tidak kenal itu apa? Kau jawab sendiri, dewa. Itulah yang kuperkenalkan sekarang, bernama Yesus. Memang kalau saudara mau berbicara mengenai data Bible, Anda ingin bantah di situ, pasti kamu itu akan ambayen Anda itu nantinya. Untuk mengalahkan umat Islam di dalam berdebat, memang kalian wajib punya buku-buku editan kayak seperti itu. Karena kalau tidak, nggak bisa kalian itu. Mau menunjukkan kesalahan dalam Al-Quran itu nggak bisa. Kalian harus bikin editan-editan. Kalian bikin sendiri, kalian tunjukkan sendiri, kalian baca sendiri. Di hadapan umat Islam lagi. Memalukan. Sementara
Kamu menunjukkan kitabmu sendiri kan? Apa yang kamu sembah, apa yang kamu sembah yang kamu tidak kenal, yaitu agnostos theos, dewa yang kamu tidak kenal, itulah yang kuperkenalkan kepadamu. Apakah orang-orang Athena sebelum Paulus datang menyembah Tuhannya Yahudi? Tidak. Siapa yang Athena sembah? Dewa-dewa. Nah, mereka menyembah dan tidak mengenal dewa tersebut? Yes. Itulah yang Paulus ajarkan dengan nama Yesus. Itu fakta. Baca Wahyu 12 nomor 9. Iblis alias setan diutus Tuhan turun kemana? Ke wilayah Athena, Aikomene. Jadi iblis yang datang, yang diperkenalkan itu dalam nama Yesus. Lihat Wahyu 22 nomor 16. Akulah Yesus sang bintang timur. Bintang timur itu iblis. Jadi Yesus mengatakan apa? Waspadalah kepada iblis yang datang memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Mereka iblis yang dalam nama Mesias ini menyesatkan banyak orang. Siapa banyak orang yang disesatkan oleh Yesus Kristus yang adalah penyesat ini? Kristen. Itu fakta, itu real. Makanya antara Yahudi dan Kristen itu dua agama yang berbeda. Satu pengikut Tuhan, satu pengikut hantu. Itu fakta. Silakan. Sama kuat, yes. Bang Eno suaranya mendem itu, suaranya mendem. Oh ya. Apa yang disampaikan oleh debaters itu kan berdasar Quran semua kan. Akulah pemilik rumah Ka'bah, tentang Tuhan negeri Mekah kan. Lalu dia mengambil kesimpulan berarti Allah adalah dewa Hubal. Itu juga bisa jadi karena kesimpulan akan sampai ke situ kan. Ini juga aja Bang. Justru adanya perintah kepada Nabi Muhammad, hendak aku menyembah pemilik negeri ini. Kenapa? Asbabul nuzulnya ayat itu dibaca dong. Orang-orang Arab jahiliyah Quraisy, mereka menyembah dewa-dewa. Satu kabilah satu dewa, satu kabilah beda dewa. Masing-masing mereka menjagokan dewa-dewa mereka, sehingga dewa-dewa mereka ini mereka patungkan. Maka setelah mereka patungkan, mereka simpan di Ka'bah. Gitu. Kemudian Nabi Muhammad datang menghancurkan itu semua dan mengatakan, aku datang diseru hanya menyembah kepada Tuhan negeri ini. Tuhan negeri ini siapa? Tuhan negeri Indonesia siapa? Tuhan negeri Malaysia siapa? Tuhan negeri Amerika siapa? Rabbus samawati wal ardh. Itulah yang kami sembah. Gitu saudaraku. Asbabun nuzul ayat itu harus jelas dulu. Kalau yang Hubal itu yang meminta darah manusia sebagai pendamai. Itulah yang kemudian orang Yahudi sebut dengan dewa Molok. Itu dewa Molok atau Yahweh di Mesir. Ketika di tengah-tengah Bani Israel disebut Molok. Ketika di tengah bangsa Ismail, keturunan Ismail, itulah Hubal. Nah, yang kalian sembah hari ini siapa? Yesus. Siapa Yesus ini? Dewa Athena. Yang orang-orang Athena sembah, tapi mereka tidak kenal. Nah, Paulus datang memperkenalkan, dewa yang kamu sembah selama ini yang kamu tidak kenal itu adalah Yesus, pencipta langit dan bumi. Maka orang Athena meninggalkan kemudian penyembahan lama menuju kepada penyembahan yang baru, tetapi oknum sama, cuman nama beda. Yang tadinya mereka menyembah Atis, menyembah kemudian Hermes, Zeus, Hercules. Begitu Paulus datang, sembahan-sembahan kepada Hercules, Zeus ini mereka rubah menjadi Yesus. Makanya kalian ibadah Minggu, ngerti nggak? Minggu itu dalam bahasa Yunani. Minggu dalam bahasa Yunani itu Kyriaki. Apa arti Kyriaki? Hari dewa matahari. Makanya kalian menyembah di hari Minggu, kenapa? Karena menyembah dewa matahari. Itulah yang kalian peringati setiap tanggal 25 Desember. Bukan kelahiran Yesus, tapi kelahiran Dewa Matahari. Jadi saudara harus yakini, kenapa orang-orang Roma begitu getol, begitu kenceng menerima pengajaran Paulus. Karena mereka sadar kalau mereka sembah selama ini nenek moyang mereka, tetap aja yang kita sembah, tapi namanya saja yang berubah. Dan itu sinkron dengan pengakuan Yesus di tanah Israel.
Apa kata Yesus? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Saatnya sudah dekat, jangan kau percaya. Itu jelas itu. Lalu Yesus mengatakan, celakalah engkau wahai ahli Taurat, wahai orang Farisi, wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan sampai ke Roma, menyeberangi lautan sampai ke Athena. Untuk apa? Untuk mentobatkan orang menjadi pengikutmu. Mereka bertobat dari menyembah dewa-dewa, lalu setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan mereka orang neraka. Kenapa? Karena kau juga perintahkan menyembah kepada Yesus sama doang, dan mereka akibatnya 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Itulah agama yang disesatkan kemudian oleh Paulus, namanya Kristen. Makanya Paulus itu memenuhi takaran nubuatan Yesus tentang sang pembinasa keji, takaran nubuatan tentang antikristus. Jadi antikristus itu adalah Paulus dan pengikutnya disebut Kristen. Kristen itu artinya pengikut Kristus yang adalah Paulus. Jadi Kristus yang diikuti oleh saudara kita ini seperti Pastor Suat ini, Kristus yang diikutinya itu adalah Kristus Paulus, karena Paulus itu mengaku kalau dirinya adalah Kristus. Silakan teman-teman. Jangan emosi tapi ya, jangan emosi, santai, Santai relax. Bang, aku orangnya paling santai loh. Tanya Pak Hos, Bang Juma. Iya, Jadi ya iya. di situ kan Allah yang berkata ya, kalau Al-Quran adalah apa kata-kata Allah yang diturunkan kepada Muhammad. Jadi Allah berkata bahwa Tuhan negeri ini. Jadi pada kesempatan itu Allah nggak tahu ada negeri Indonesia, nggak ada tahu bahwa ada Korea Utara yang ateis, nggak ada agama di Korea Utara, sehingga dia menyatakan Tuhan negeri ini. Dia mungkin Allahnya hanya tahu sebatas Mekah ya. Sama Jadi berarti sabarlah Bang Juma, sabarlah. Enggak, Tadi sabar Bang Juma- dulu. Berarti sama. Anda kalau berdiskusi tanpa ilmu, untuk apa saya dengarkan? Berarti sama ketika dikatakan Eloah Abraham, ilah Abraham. Berarti ilah hanya untuk Abraham berarti. Iya kan ya? Dikatakan Allah Israel, berarti Allah cuma Israel, untuk Israel saja. Iya, Iya. ala Abraham, Oh. ala Ishak, ala Yakub kan. Oh, berarti itu cuma Tuhan untuk mereka saja gitu maksudnya. Iya. Oh, kodo kamasian. Berarti Al yang Abraham, ala Ishak, ala Yakub, karena pada zamannya pada yang mempercayai Tuhan itu, mempercayai tiba-tiba Tuhan yang berubah benar itu menjadi hanya mulai dari Allah untuk Abraham seluruh kan. alam gitu. Iya, Yang dia pencipta alam semesta kan. Oh, bisa begitu. Padahal disebutkan di situ Allah Israel. Kenapa bisa jadi Allah pencipta? Iya, Allah Israel kan. Allah Kenapa Israel, bisa Bang. menjadi Allah pencipta, Bang? Hah? Allah Israel karena hanya Israel yang menjadi umat pilihan kan. Hai, masalah generasi. Iya. Berarti Kristen tidak dipilih dong. Hah? Enggak. Kristen tidak dipilih dong. Hah? Ketika Yesus datang kedua ke dunia, firman yang menjadi manusia, Tuhan menyatakan bahwa segala bumi dan alam semesta adalah ciptaannya. Dia memberkati Di segala mana Yesus bangsa-bangsa di situ. mengatakan itu? Di mana Yesus yang adalah dewanya orang Romawi Athena itu di mana? Di mana dia mengatakan? Iya, dia menyatakan baptislah mana? seluruh bangsa, Oh, baptislah seluruh bangsa itu- menjadi muridku, begitu kan? Itu bukan dewanya orang Roma yang itu. Kalau itu iblis yang Oh, yang keluar dari kubur sebagai Oh, tanda untuk orang-orang jahat. Iya, Bang. Kata Yesus yang keluar dari kubur itu iblis. Tapi Itu, Allah Bang. juga janjikan kebangkitan kan? Allah janjikan orang keluar dari kubur kan? Tapi nggak bisa nanti dibuktikan dengan pada Allah kan? hari kiamat, pada Ada hari ayatnya kiamat, loh. pada hari Oh. kiamat semua orang akan Pada dibangkitkan. hari kiamat, Iya. Saat ini nggak bisa dibuat oleh Allah ya. Nabi Nanti nunggu. Isa membangkitkan orang mati biiznillah dengan izin Allah. Tuh, Al-Quran menerangkan itu, Abang. Jadi Dengan izin poin- Allah. poin Isa nggak kenal kita- Allah loh. poin apa? Gimana? Isa nggak kenal. Atas izin aku bang. Kalau cuma klaim bisa lah. Kalau Allah klaim Ya, Nabi Isa pencipta membangkitkan langit orang dan mati. bumi itu memang aku harus- pun bisa klaim. Aku Eno pun bisa klaim bahwa Nabi Isa silakan. membangkitkan orang mati karena kehendakku kan. Aku bisa klaim kayak gitu bang. Ya silakan, tapi kan faktanya kamu manusia. Faktanya kamu manusia. Bagaimana ceritanya? Mau sampai robek mulutmu mengklaim, faktanya kamu manusia penyembah makhluk kuburan. Aku pakai nama lain. Aku pakai nama lain. Ilah aja ilah. Ilah. Ya memang ilah, Nabi Isa. ilah.
Ilah yang kemudian Yesus sembah itulah Allah. Kan Isa menyembah. Yesus menyembah. Yesus itu bukan Tuhan, dia menyembah, dia itu hamba. Hanya kalian yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Kenapa? Karena Iya, Yesus Tuhan, hamba. Betul bang, Yesus hamba. Tuhan yang kamu sembah itu bukan anak Maria. Tuhan yang kamu sembah atas nama Yesus itu dewanya orang Athena. Itu fakta. Betul bang Yesus- Juma. Yesus itu hamba, itu betul. Karena setiap hari aku berdoa minta-minta sama dia, terus dikabulkan sama dia. Hamba Itu kayak pembantuku. klaim kan? Itu klaim. Kayak pembantuku bang Juma. Aku minta-minta sama dia. Itu klaim. Bang Itu Juma kan klaim punya aja. pembantu di rumah kan. Ambilin aku air. Kayak Tuhan. Itu klaim. Tuhan kasih aku Host duit. yang gitu begini kan. nggak usah diajak diskusi dengan saya, please. Hostnya diturunkan aja. Nggak ada ilmu dia, cuman congor yang dipertahankan. Kalau masih ada Saya yang boleh tanggapi. ya silakan. Saya tanggapi sedikit. Nah, jadi gini. Jadi saudara Juma ini sebenarnya gini, ada miss terhadap pemahaman ontologis dan epistemologi. Bahasa gereja Jadi, pakai nipu biar sok pintar, seakan-akan pintar. oke, Oh, saya kamu jelaskan. kamu dengarkan dulu, saudaraku. Apa yang kamu sembah, yang kamu tidak kenal, itulah yang kuperkenalkan. Pertanyaan saya, yang disembah oleh orang-orang Athena itu siapa sebelum Paulus datang? Yang mereka tidak kenal. Oke. Nah, itu pendekatan ontologis. Oke. Pendekatan ontologis itu paham enggak pendekatan ontologis? Nggak usah Jadi pakai ontologis jurus. lah. Tidak usah. Dasar gini. Tidak usah kau Dalam pakai ilmu jurus-jurus dialektika, yang seperti bukan jurus. itu. Nah, itu kamu Saudara Zuma adalah- ini melakukan kesalahan kategorial. Itu Kategorial. senjata Kenapa? pastor atau pendeta kalau ditanya jemaat. Ingat, Bukan kamu tidak senjata, sedang itu ilmu. kamu Kami sedang datang tidak dengan berhadapan ilmu, dengan bukan datang dengan jemaatmu. nomor. Pertanyaan saya jelas. Kejang-kejang. Apa yang kamu Kejang-kejang. sembah? Apa yang kamu sembah yang kamu tidak kenal selama ini? Pertanyaan saya, yang disembah oleh orang Athena sebelum Paulus datang itu siapa? Jawab. Ontologis. Itu ya pendekatan ontologis. Apa yang disembah orang Athena sebelum Paulus Nah, datang sekarang yang mereka begini. tidak kenal? Sekarang. Baik. Inilah pendeta. Sekarang saya tanya, apa Eh, perbedaan bertanya. ontologis dan Inilah pendeta. Saya bukan jemaatmu yang harus berbicara kategori tentang error? ontologis. Enggak, kamu tentang kategori filsafat. error gini. Kamu tidak Saya bertanya langsung, gak bukan usah menguji filsafat, tidak. keilmuan Ini saya. pendekatan dialektika. Ontologis itu Jadi berbicara kalau mengenai kamu cabang datang dengan filsafat, bukan pemikiran- dialek. Hei, kau belajar dari mana? Ketika kita berbicara mengenai ontologis, itu bukan dialek. Itu kita berbicara sedang hakikat keberadaan berdasarkan dengan ilmu filsafat. Iya, itu dialektika. Kau belajar di mana, Ketika Jung? saudara ingin memahami Sudahlah, jangan sesuatu. jangan sok sekarang hebat. gini. Ini bukan makanya kamu cuma. melakukan kesalahan secara kategorial. Saya hanya Secara bertanya, kategorial kamu sederhana, melakukan kesalahan. saudaraku pendeta Karena gini, Suat. penekanan Rasul Paulus dalam teks itu secara ontologis bahwa Allah yang menciptakan semua manusia itu sama. Kamu datang dengan pendekatan epistemologi. Ya, epistemologi. Apa Iya. yang kamu sembah selama Epistemologi ini yang ya jelas kamu setiap. abang, Oke. Ketika Paulus berkata itu bukan apa berkata yang kepada kamu sembah? Apa yang agama kamu tertentu. sembah? Dia tidak berkata kepada agama tertentu, tetapi dia berkata Memang kepada pintar, memang teruji, manusia yang berada di Yunani. teruji, Nah, memang. manusia yang berada di Yunani. Teruji, Semua memang. manusia Teruji. itu punya Tuhan yang sama. Teruji. Semua memang. manusia punya Tuhan yang sama karena Tuhan yang sama itu Teruji, yang memang. menciptakan alam semesta. Kalau Tuhan semuanya Tuhan orang itu Dalam sama, konteks ngapain itu Paulus Rasul Paulus tidak mengajarkan bicara lagi? terhadap keyakinan tertentu. Padahal Paulus datanya tidak berkata datanya Allah yang jelas. disembah oleh Aku melihat keyakinan kamu Stoa. begitu Kamu beribadah di situ kepada siapa? dewa-dewa. Nggak. Kamu di situ siapa? Orang Athena. Iya, bukan agama Pertanyaan tertentu. pertanyaan saya kepada saudara. Orang-orang Athena sebelum Paulus datang mengajarkan, memperkenalkan Yesus, mereka menyembah Tuhannya Yahudi atau dewa nenek moyang mereka. Oh, mayoritas itu plural. Kalau orang Athena itu plural. Ada yang menyembah
Mulai. Enggak, seperti Timotius. Timotius itu orang Yunani, Mulai. ibunya Saya seorang ulang. Yahudi. Saya ulang pertanyaannya. Sebelum Paulus Kalau datang, seperti gini, orang Athena menyembah Tuhannya Yahudi, Tuhannya Musa, atau Tuhannya nenek moyang mereka atau dewa-dewa mereka? ini makanya itu plural seperti kamu tanya. Orang Indonesia ini menyembah siapa? Plural, di Indonesia ada 5 agama. Makanya konteks ontologis kamu tidak masuk. Kamu melakukan kategori error. Tidak kategori error. Itu kan orang Athena merujuk kepada bangsa. Di dalam orang-orang bangsa itu Athena ada pada banyak saat keyakinan. itu sebelum Makanya Rasul Paulus datang dengan pendekatan ontologis. Sedangkan kamu mendefinisikan dengan pendekatan epistemologi. Jadi masalah sebelum kamu Paulus masalah. datang, Paulus itu orang-orang Athena itu menyembah dewa-dewa, betul? Betul? Banyak keyakinan pada waktu itu. Mayoritas. Mulai ngaco. Mulai kaku mulutnya. Mayoritas. Kamu selalu menghalang-halangi saya jelaskan orang kamu untuk secara menuju historis, kepada karena gini. kebenaran. Justru ini Saya historis. tunjukkan ke kamu gini. Orang Athena Kalau itu Paulus- menyembah kalau Tuhannya historisnya gini. Yahudi kah? Menyembah Tuhannya Yahudi kah? Atau menyembah dewa-dewa Ketika dari bicara nenek tentang moyang orang mereka? Athena, itu sama seperti gini. Hai orang-orang Indonesia. Di Indonesia ada 5 mulai agama. ngaco. Enggak, Sebelum harus kamu dengar. punya perbandingan. Sekarang saya tanya sama saudara, Hai apakah orang orang-orang Athena Indonesia. apakah orang Athena menyembah Elohim? Oh, ada. Siapa namanya? Salah Orang satunya Athena menyembah Timotius. Elohim. Itu Keluarga setelah Timotius. Paulus, itu anak angkatnya Paulus. Saya tidak tanya itu. Sebelum iya, kemudian Timotius jadi Kristen. Saya tidak tanya anak angkat Paulus. Yang Iya. saya tanya, Ya, gimana? orang Athena Bahkan sebelum Alkitab, Paulus. Alkitab Perjanjian Lama sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Lihatlah Jauh teman-teman. sebelum. Lihatlah teman-teman. Saya kan Seorang makanya saya bilang gini. pendeta. Kamu gini, Seorang saudara pendeta. gini. Kamu harus memahami Seorang pendeta. apa itu ontologis, apa Alamak, itu epistemologi. Kamu itu datang lagi. dengan memaksakan konsep epistemologi. Padahal Rasul Paulus sedang berbicara dengan pendekatan ontologi. Parah. Makanya dia tidak Terlepas bicara pada daripada agama itu, tertentu. terlepas daripada itu semua, saya bertanya dengan dasar pijakan pengetahuan kamu. Apakah orang Athena menyembah Elohim, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub? Ya itu plural. Orang Athena yang mana? Iya, seperti itu Di pertanyaan kitab- gini. Orang di Indonesia, kitabmu sekarang sendiri. saya tanya kamu. Nah, Di sekarang saya tanya, kitabmu sendiri. apakah orang Indonesia, sebentar, apakah orang Indonesia menyembah Yesus? Kan tidak, tidak semua kalau orang Indonesia. Kamu itu mau Nah, so sekarang cantik, so paten. Bukan so cantik, tidak. Saya hanya meluruskan cara berpikirmu yang agak keliru. Apa yang kamu Nah, kamu luruskan? melakukan kategori error. Apa yang kamu Makanya saya lihat ini. luruskan? Pengajaran Sekarang saya- dengar. Pengajaran para nabi yang dikhususkan kepada bangsa pilihan itu nggak diberikan kepada bangsa lain. Orang Athena itu menyembah dewa-dewa mereka. Makanya Paulus Salah. sendiri mengatakan, Salah. Paulus pergi Orang berdiri di Israel. atas Areopagos dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa." Itu masih kurang. Kurang data itu. Kurang. Hah? Iya. Tapi kemudian kurang Paulus data itu. menjabarkan bahwa apa yang mereka yakini ketika mereka menyembah dewa-dewa itu dengan konsep mereka, itu mereka melakukan penyembahan yang salah. Jadi mereka Di mana harus Paulus mengikuti mengatakan penyembahan apa yang salah? diajarkan Dengar. Paulus. Di mana Paulus mengatakan itu penyembahan salah? Di mana? Tarik Kamu baca deliknya. di dalam Kisah Rasul pasal 17. Kemudian banyak orang menjadi percaya kepada Paulus, pindah keyakinan. Tadinya mereka yakin terhadap sesuatu yang Pindah salah. keyakinan apanya? Mereka pindah pindah keyakinan. menyembah, Makanya kamu penyembahan nggak mereka paham itu pindah epistemologi dan nama. ontologis. Jadi kamu agak mulai ngawur ngaco, gitu. iya. Susah Mulai saya. ngaco. Nah, Mulai ngaco. Kalau Mulai sama kan ngaco. Paulus tidak perlu. Nah, kalau sama Iya. sistem ibadahnya sama, Paulus tidak perlu Ya, memang menyuarakan sama. supaya mereka Sama berpindah cara dari keyakinan ibadahnya. mereka
cara berpindah dari ibadahnya keyakinan orang mereka Athena mengikuti dengan orang apa Kristen yang disampaikan sama. oleh Rasul Sama. Paulus. Jadi keyakinan Mereka Rasul Paulus. cara ibadah Logikamu mereka tidak jalan, sama. Juma. Bung Juma, logikamu tidak jalan, Bung. Kamu yang logikanya nggak Kalau sehat. gini, nah kalau logikanya jalan, kalau logika kamu jalan, Bung Juma, Saudara Juma, kamu harusnya lihat kalau itu sama, kenapa Rasul Paulus harus menyuarakan supaya mereka pindah keyakinan, Mana ada pindah keyakinan? pindah keyakinan. Lah, mereka kan di situ banyak keyakinan, keyakinan saudara, terhadap dewa-dewa, saudara, keyakinan kalau terhadap konsep filsafat. nggak Di mau situ mendengar ada dia. filsafat Stoa, ada sendiri aja filsafat, pindah keyakinan. Jadi kalau logika di dalam berlogika bisa jalan, itu kan bisa nanggap. Kalau sama, kenapa Rasul Paulus harus menyuarakan supaya nggak ada mereka yang bisa berbalik? kutipu di sini. Ini bukan gereja, aku bilang. Enggak nipu, cuma meluruskan cara percuma kau nipu, berpikir yang percuma. salah. Kalau saudara mengatakan bahwa mereka orang-orang Athena tidak berpindah atau berpindah, endingnya ketika menjadi pengikut Paulus tidak menjadi Yudaism. Titik. Mereka berpindah dari dewa-dewa mereka yang mereka sembah. Oh, dan tidak mereka semua, kenal. tidak dewa-dewa. Sabar dulu. Kamu lihat ayat yang sabar ke-18 itu. Sabar Dalam ayat 18 itu Sabar ada dulu. Epikorus, ada Stoa. Sabar dulu. Nah, saya kasih Sabar dulu. pandangan ke kamu bahwa Sabar dulu. ketika Rasul Paulus dalam kisah Rasul 17 itu dia menjelaskan dalam pendekatan ontologis. Maka kelompok orang yang berkumpul di situ, kelompok orang yang berkumpul di situ ada kelompok Hari ada ini kami kelompok melihat Stoa, Kristen. ada kelompok Epikorus, Percuma. Hari ini kami melihat Kristen ibadah di hari Kiriaki, nyembah dewa. Percuma. Kalian memperingati Natal 25 Desember. Kalian ibadah Minggu. Percuma. Nampak hari bukan ini. hanya Minggu. Bukan hanya Minggu. Mulai ngaco nih. Minggu. Jadi jelas setiap sekali. hari dalam kisah Rasul pasal 2 itu setiap hari. Faktanya di Indonesia kalian hari Minggu, nggak usah berbohong. Minggu itu para dipilih kacau ini. karena Minggu itu hari libur. Hari Kiriaki, Dan hari mengingat dewa. Hari dewa itu hari murid-murid dewa. pergi ke kubur. Hari dewa. Paulus pergi nggak mau berdiri dengar, di atas Anda salah. Areopagos dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat Oke, bahwa dalam orang-orang segala Athena di hal situ. kamu sangat Oke. beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah, sebuah kuil dengan tulisan kepada Theos yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah yang kamu tidak kenal, itulah yang kuberitakan kepada kamu." Apa yang diberitakan Paulus? Yesus. Ayat 24-nya. 24. Ayat 23-nya. 24-nya itu Yesus Allah yang Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia Itulah adalah Yesus. Tuhan atas langit dan bumi. Itulah Yesus kan, yang adalah dewamu sendiri yang selama ini kau tuh sembah tanpa kau mengenalnya, sama doa. Ayat 24-nya itu penjelasan ontologis, Bung. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya itu Karim. penjelasan ontologisnya. Permasalahannya bukan di situ. Nah, sekarang kamu stop di ayat 23. Permasalahannya. Ayat 24 saya bacakan. Dengar Saya ya, ayat baca 24. tadi, aku sudah baca tadi, bahkan sampai data coba 25 baca, pun saya aku bacakan baca. ini. Aku sudah Allah baca yang itu. telah, sebentar, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Theos di situ, Ia Theos. adalah Tuhan atas langit dan Theos bumi. di situ, Theos. Tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Itu Di situ pendekatan Theos. ontologis. Di situ Jadi, Theos, di sisi bukan di Allah, satu di situ sisi Rasul Paulus Theos. ingin menjelaskan pendekatan Theos. ontologis. Semua Theos di situ, semua Theos. manusia diciptakan oleh Tuhan yang sama. Theos Tetapi di secara sana. epistemologi Theos, ada hanya kelompok-kelompok yang punya hanya orang keyakinan bodong, bahwa hanya Tuhan orang itu yang tinggal di dalam kemudian tidak kuil-kuil. berilmu yang Ini bisa dijelaskan kau Rasul Paulus tipu. bahwa ini salah. Dengarkan Makanya saya. kamu tidak paham apa itu Jangankan ontologis, di zaman apa itu Paulus epistemologi. ke Athena, jangankan di zaman Paulus di Athena, hari ini kami menemukan kalian menyembah dewanya Athena dalam nama Yesus. Hari ini kami temukan itu, bukan hanya zaman Paulus. Hari ini kalian tidak menyembah Tuhannya Yahudi.
Hari ini kalian menyembah dewa Athena dalam nama Yesus Kristus. Titik. Jangankan Tuhannya Yahudi, kalian juga tidak menyembah anak Maria. Kalian menyembah dewa Athena yang keluar dari kubur. Titik. Jadi jangan Anda mau lari kemana. Kalau kalian menyembah Tuhan Yahudi, kalian Yahudi. Faktanya kalian Kristen. Kristen itu ajaran Paulus di Antioquia, di Athena. Itu ajaran Paulus yang kalian amalkan, yang kalian lakukan hari ini gitu loh. Linda, Dad, turunkan saya dulu deh, nanti habis itu saya naik lagi. Saya kena pembatasan gara-gara dewa Athena. Oke. Siap. Oke, saya turunkan ya. Yuk. Oke, Bang. Oke. Begitu, kalau Yahudi aja sudah gitu keadaannya, apalagi Kristen. Ya kenapa tadi disebut tidak mengikuti cara ibadah Yahudi? Yahudi aja udah bingung beribadahnya, udah diantuk-antukkan jidatnya itu ke tembok. Itu dia makanya. Kalau kalian hanya mendapatkan remah-remah dari Yahudi, sementara Yahudi yang punya roti aja udah hancur kayak begitu, gimana kalian yang cuma remah-remah? Itu loh. Ya, tapi bukan itu, bukan sisi. Nggak esensi itu ketika beribadah mengantukkan jidat ke tembok itu nggak esensi. Lah itu ajaran Yesus mau gimana? Itu kan ajaran Yesus itu. Mengajarkan itu Matius 26 Yesus mengajarkan itu, makanya pengajaran nomor 39 Yesus itu menyentuhkan jidat kepada tembok, kepada lantai, itu jelas itu. Nah sekarang kalau Anda mengatakan bahwasanya orang-orang Yahudi itu sudah mengalami kesalahan atau kelemahan di dalam beribadah. Nah, sedangkan di dalam data mereka jelas ada perintah jangan kau menambah, jangan kau mengurangi. Itu kan fakta real, tertulis dalam kitabnya mereka. Nah, sedangkan buku Petrus menceritakan bahwa sebagaimana dulu di tengah-tengah umat Elohim ada nabi-nabi palsu, demikian juga di tengah kamu akan ada pengajar-pengajar palsu yang memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang menyesatkan, yang membinasakan. Nah sekarang kalau kita lihat nih dari kacamata netral, siapa yang memasukkan pengajaran-pengajaran asing ke dalam kitabnya Yahudi? Kan Kristen. masukkan gimana? Lah, Masukkan pengajaran asing ke dalam kitab Yahudi, gimana itu? iya. Yahudi aja pun nggak diterapkan. Kitabnya Yahudi itu kan, kitabnya Yahudi kan bukan perjanjian baru. Perjanjian baru itu masuk ke dalam kitab mereka. Yang masukkan siapa? Ya kalian. Itulah pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan yang masuk ke dalam kitabnya Yahudi. Ada nggak kemudian agama lain mengambil terjemahan kitabnya Yahudi habis itu menempelkan dengan kitab mereka? Nggak ada selain Kristen. Berarti yang menggenapi pengajar palsu yang memasukkan pengajaran-pengajaran yang membinasakan itu ya kalian. Makanya setelah menjadi Kristen beda jadinya. Yang tadinya mereka masih ori, menyembahnya kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Begitu ada Kristen menyembah juga kepada yang bernama Kristus itu. Kenapa bisa demikian? Karena masuknya pengajaran yang membinasakan itu. Coba Anda baca 2 Petrus 2 nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jelas kok. Bagaimana dikatakan bahwa di tengah-tengah Bani Israel akan ada pengajar-pengajar palsu yang akan membinasakan dengan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat ke dalam ajaran Yahudi. Nah, Anda harus akui itu kelakuan Kristen tuh. Itu bukan kelakuan bangsa lain. Makanya tadi ajaran Yahudi itu nggak terpakai lagi. Mau menghadap kiblat pun, kiblatnya pun sudah hancur, tinggal tembok. Mau beribadah di bait sucinya pun udah rubuh, nggak ada lagi. Kan nggak terpakai itu cara ibadahnya itu. Iya, maksud saya gini, ketika orang-orang Yahudi diberi jaminan keselamatan dari Tuhan mereka, lantas kemudian mereka sendiri yang menghancurkan ajaran mereka sendiri, artinya sudah tak ada harapan kan? Lalu Kristen ini dari mana? Kalau sumbernya aja sudah hancur, lalu Kristen ini dari mana? Ya dari Paulus. Pauluslah yang menciptakan, yang membuat agama baru. Makanya tertulis di Kisah Para Pewarta 24 nomor 5, Paulus ini adalah
sekte, tokoh dari sekte Nasorios. Dialah yang kemudian memperdaya orang-orang Yahudi di luar Israel. Coba Anda baca, Paulus inilah penyakit sampar yang telah menyesatkan seluruh orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan dia adalah pendiri agama, atau dia adalah tokoh dari Nasorios. Itu saudaraku. Jadi bukan lagi para nabi yang mengajarkan agama Kristen, tapi Paulus. Paulus yang mendirikan agama saudara itu. Paulus kemudian melakukan sinkretisme, penggabungan antara ajaran Yahudi dan ajaran Athena Romawi, penyembah kepada dewa-dewa Romawi. Dia gabungkan, lahirlah agama saudara. Begitu kawanku, Anda harus akui itu. Jangan gengsi untuk mengakui kebenaran. Itu real. Makanya hari ini kami umat Islam memandang, kok ada agama katanya dari Yahudi, tapi kok nggak diakui sama Yahudi. Katanya pengikut Yesus, tapi kok tidak sama ajarannya dengan Yesus. Katanya umat Tuhannya Israel, tapi kok berbeda. Nah itu makanya Islam datang untuk kemudian mengajak kembali orang-orang Yahudi, baik dari kelompok kelompok Yudaism maupun dari Nasrani, Yahudi dan Nasrani. Begitu saudara. Silakan diambil alih dulu, ada telepon. Ya, silakan. Mana Bang Abu? Loh, si turun si tuyul itu ternyata. Bang Abu? Gimana Dinda, gimana? Ada orang NTT? Gimana?